Oke, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di TFA edisi hari Rabu 10 Februari 2021. Masih bersama saya dan juga Mas Tio. Halo Mas. Halo Mas Budi. Ya, silakan Mas, narasumber kita malam ini bisa diperkenalkan. Oke, malam semuanya yang udah hadir. Malam ini narasumber kita Mbak Hestika Demayanti. Pakai E ya, bukan A. Mbak Hestika Demayanti. Aku tadi sempat takut salah, ternyata itu memang benar. Memang Demayanti bukan Damayanti. Iya. Aku yang salah. Iya. Udah salah ijazah SD. Waduh. Ijazah SD jadi keterusan. Terus diterusin aja sama orang tua. Oh elah. Tapi jadi ciri khas tuh. Uniknya di situ. Oke. Malam ini kita mau kepoin Mbak Hestika nih mengenai pengalaman KF-nya. Misalnya kenal dari mana, awalnya gimana, terus alasannya apa mungkin, terus kendala-kendalanya apa pas selama menjalanin, terus apa yang dirasakan perbaikannya, lalu mungkin nanti respon lingkungan, respon keluarga, respon sejawat gimana. Ayo, monggo Mbak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mungkin mau cerita sedikit mengenai latar belakang dulu ya. Gitu. Jadi awalnya sebenarnya sih waktu umur kurang dari 40 tahun itu aku kan beratnya susah sekali naik gitu loh. Susah sekali naik. Aku tinggi 150 tapi beratku cuma 40 aja. Jadi untuk naik ke 40 pengen 45 lah gitu. Itu susah banget gitu. Nah, sampai itu waktu umur 35-an ya. Itu tuh aku dapet kondisi nyesek lah gitu loh. Nyesek banget sampai akhirnya dari Bogor dikirim ke Harapan Kita. Dari situ akhirnya ketahuan bahwa aku punya, wah ini jantungnya nggak benar ini katanya dokternya gitu. Kenapa dok? Ini harusnya alirannya nggak kayak gini nih. Nah terus? Halo? Nah, sinyalnya kurang stabil ini. Kita tunggu ya, teman-teman. Diwaspadain lah gitu. Ya, oke. Nah, sejalan dengan itu, oke. Berarti kan jantungku ini ada masalah. Udah, itu aja. Dan masalah ini memang saat itu memang sedang memang lagi ada masalah ya yang terlalu ini banget. Jadinya, wah ini mungkin karena saat itu aku punya masalah gitu loh, makanya akhirnya jantungku seperti itu gitu. Akhirnya untuk selanjutnya itu aku mencoba untuk yang penting jangan memperparah, itu aja. Akhirnya dari situ aku mencoba untuk memanage pikiran, memanage masalah gitu ya. Ya memang nggak mudah sih. Tahun 2 tahun gitu nggak bisa ini ya, nggak bisa langsung gitu, tapi akhirnya apapun masalahnya akhirnya aku bawa enjoy aja gitu loh. Aku nggak mau mikirin yang terlalu ini terlalu itu, aku nggak mau gitu. Dan sejalan dengan itu juga ya, kita sambil tunggu stabilnya sinyal. Sumber masalah jangan sampai ditambahin dengan adanya jantung koroner pula, penyumbatan pula. Aduh, nanti bisa lebih pusing lagi pikiranku, cuman gitu doang. Nah, sejalan dengan itu, tapi aku nggak mau jalanin diet yang gimana gitu, karena kan di keluargaku sendiri itu kita bertujuh bersaudara itu bermacam-macam Mas. Jadi ada yang gendut,
ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang kurus, pokoknya bermacam-macam gitu. Jadi kalau kita kumpul rame-rame gitu ya, kalau kita keluar gitu, dipikirnya bukan saudara gitu loh, dipikirnya bukan kakak adik gitu loh, bukan, tapi temenan aja gitu loh. Karena ya itu tadi beraneka ragam gitu. Nah itu. Nah, setelah itu pada umur 40 mungkin selepas 40 itu kan aku masalahku kan tuntas, ibaratnya gitulah gitu, udah selesai gitu. Nah, karena mungkin pikiranku gini waktu itu, kok ini berat badan, perasaan kok tambah naik ya gitu. Terus tapi kan aku mikirku, oh iya, di atas 40 itu kan memang metabolisme kita kan mulai turun gitu loh. Wah, ini berarti harus ekstra lagi nih gitu kan. Harus ekstra lagi nih. Berarti oke, kalau sebelumnya itu aku masih makan goreng-gorengan, ya udah aku agak kurangin lah gitu. Pokoknya kalau seandainya aku sekarang makan gorengan, ya berarti aku harus apa nih untuk menetralisir, udah gitu aja. Terus tapi kok tapi sejalan dengan itu juga terus aku mikir juga, apa mungkin juga kan karena itu masalahku udah tuntas. Nah, jadinya enak aja gitu. Jadi setiap apa yang ku makan tuh perasaannya kok jadi badan, makin lama aku makan endut. Sampai terutama ibu ya, udah jangan kamu kecilin lagi loh ya, jangan kamu kurusin lagi. Lah, siapa yang diet, siapa yang ngecilin? Udah segitu aja itu udah cakep segitu aja gitu. Udah kan? Tapi kok lama-lama kok semakin ini ya gitu loh. Sampai akhirnya kira-kira 4 tahun yang lalu itu aku berasa sakit lagi terus tapi aku cek waktu itu katanya nggak apa-apa gitu loh. Sebulan kemudian aku lagi naik motor, tiba-tiba jatuh pingsan. Jadi pingsan duluan, bukannya ketabrak, tapi pingsan duluan. Dan butuh waktu lama untuk siuman gitu loh. Untuk terjaga itu sampai yang di sekitar situ yang nolongin itu pun juga shock juga gitu loh. Ini kok nggak bangun-bangunin, mati apa gimana gitu kan. Jadi juga gemeteran juga gitu kan yang berada di situ gitu kan. Nah, akhirnya aku dirawat selama 4 hari di situ. Tapi dari hasil semuanya, dari CT scan sampai MRI, semuanya itu bagus katanya. Cuman aku bilang, Dok, yang jadi masalah itu di sini, aku bilang di leher sini, aku bilang gitu. Saya memang merasakan ini, cuman kan aku pikiranku mungkin karena kolesterol gitu loh. Nah, tapi kan aku juga di salah satu titik, tapi aku makanku kan juga dijaga gitu loh. Tapi itu tadi, kenapa badanku semakin lama semakin melebar? Gak benar gitu loh. Nah, aku mikirnya sekarang ya, dalam artian apa ini karena proses premenopause? Karena kan aku baru menopausnya itu ya jalan tahun kedua ini. Sekarang umurku 56 gitu. Nah, terus sempat masuk rumah sakit, dirawat 4 hari juga itu dengan keluhan jantung juga. Waktu itu sampai kayak mandi keringat gitu kan, sampai mandi keringat. Akhirnya dirujuk lagi ke Harapan Kita, dilakukan bla 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 bla, udah semuanya. Akhirnya kesimpulannya yaitu tadi katanya dokternya, umur. Terus aku bilang lagi, pada saat itu sebenarnya saya bersamaan dengan Bapak itu juga periksa jantung juga, tapi penyakitnya Bapak dengan penyakit saya itu beda. Kalau penyakitnya Bapak itu ya mungkin kan karena ya pola makan ya,
Nah itu akhirnya kan banyak plak-plak lah, jadi banyak penyumbatan dan sebelumnya juga sempat giring gitu kan. Makanya aku bantah, loh dok, kan dokter tahu kemarin bapak saya apa, aku bilang gitu. Bapak saya masih gesit loh, aku bilang gitu. Masa saya jadi kok enggak ini ya, perasaan saya nih kok lebih jadi muda. Jadi enggak, kayaknya tuh langsung drastis gitu loh. Iya. Jadi langsung yang semula itu kan sebenarnya saya tuh gini. Kalau sebelumnya tuh siapapun misalnya mau minta tolong ke saya, selama saya mampu ya, bukannya mau ya, selama saya ada ke waktu, mampu, oke. Mau misalnya disuruh kemana, oke, ayo gitu lah. Tapi terus disuruh misalnya dimintain tolong apa, oke, ayo gitu lah. Tapi kenapa ya sejak ya jatuh itu, kok perasaan aku nih jadi nggak kurang kuat gitu. Menurun. Makanya gitu ya. aku bilang sama dokternya, tahu kan bapak saya kemarin kan juga yang periksa sama saya gitu, kan beda katanya. Ya itu dok, kenapa saya sekarang nggak bisa ubrak kesana kesini gitu kan, jadinya kan karena kebiasaan ibarat kata nih kerja keras, akhirnya suruh diam itu kan gimana ya, aduh. Sudah kebayang stresnya. Nah, terus ditambah lagi, abis itu terus aku baru semester akhir itu Lebaran yang tahun kemarinnya gitu. Nah itu setelah Lebaran itu aku juga gitu lagi, masuk rumah sakit lagi. Jadi sampai 2 kali aku rumah sakit karena jantung itu kan gitu. Cuman aku pikiranku juga, ini karena habis Lebaran kan biasa lah pasien pasti kan ngebludak gitu kan. Mungkin karena capek. Nah itu akhirnya kondisinya jadi seperti itu gitu loh. Nah cuman habis itu kan corona ini, corona. Harusnya kan aku harus ke Harapan Kita lagi. Oke lah. Akhirnya aku periksa di sini, nggak taunya kok nambah 1. Loh, dok. Jadi waktu di echo itu, jadi 2 katup aku itu jadi bermasalah gitu. Loh, dok, kok nambah 1 lagi? Perasaan yang dulu itu cuman 1 deh, aku bilang gitu. Tapi sekarang mau jadi 2 ya? Ya kan perjalanan, kata yang bilang gitu kan. Aduh. Kalau kita ya sebagai orang medis yang tahu perjalanan suatu penyakit itu kan lebih ngeri. Mendingan nggak ngerti gitu. Jadi mendingan nggak ngerti daripada kita tahu perjalanan. Waduh, ini kalau sampai terus-terusan seperti ini, aku nggak bisa ibarat kata menghambat lah gitu loh. Kalau untuk menghentikan mungkin ini, tapi menghambat perjalanan daripada proses itu. Ini nanti lama-lama harus diganti nih, gitu. Ya kan? Berarti harus operasi. Aduh, iya sih, memang sekarang ada BPJS, tapi kan juga nggak segitunya juga dong, aku bilang gitu. Aku juga nggak mau di ibaratnya itu sampai ada yang harus diganti-ganti lah seperti itu. Aduh, ini gimana ya? Nah itu sampai itu kalau nggak salah kan ada webinarnya Dr. Piprim sama Dr. Kobal waktu itu ya. Nah itu sebetulnya Agustus, September, Oktober itu semakin ini intens. Aduh, ini kok kayaknya harus ya. Tapi kan karena pandemi, terus PSBB, aduh, udah gitu tuh jadi nggak dulu deh, nggak dulu deh gitu. Udah coba untuk ibaratnya nenangin, terus mengurangin frekuensi kerja juga gitu kan. Terus jadi
kalau biasanya saya periksa sendiri, akhirnya sebagian aku suruh periksa anak buah, udah gitu aja akhirnya gitu. Dan alhamdulillah memang Allah sayang sama aku kali ya, bener sayang sama aku gitu loh. Aku kok ya mengikutin waktu itu Zoom-nya Dokter Pipil sama Dokter Koba. Nah di situ kayaknya bagus nih. Kayaknya sih memang iya gitu kan. Kayaknya karena memang sih gangguan metabolik iya sih memang pikiranku cuma gitu doang ya. Tapi gimana ya? Padahal aku sudah ibaratnya itu untuk makanan itu kan udah aku jaga gitu. Jaga banget. Gini gitu kan. Dan akhirnya waktu itu kan di kolom chat itu Dokter Azharul ngerti kalau mau kalau nggak salah bergabung di grup Medcon lah gitu. Akhirnya aku coba ke situ dan di situ aku cuman sebagai pemerhati aja ya. Jadi pemerhati. Jadi aku tapi lama-lama iya ya. Benar banget. Iya cuman gitu doang dah. Karena terus terang ya memang sih itu kita kan terus terang aja memang kita belajar juga yang penting lulus dulu. Yang penting lulus dulu gitu kan. Untuk ilmu itu kan terus berubah kan gitu. Itu berkembang gitu. Jadi nanti dipelajari lagi. Tapi ternyata yang dipelajarin bukan fisiologinya lagi, tetapi gimana pengobatan-pengobatannya malahan yang selalu kita disodorinnya ya gitu. Nah, awalnya juga 1 bulan itu aku cuman perhatiin aja. Terus aku juga memperhatikan Dokter Daryati ya. Sorry ya Dok ya. Waduh, kok kayak gini ya aku bilang gitu. Tapi akhirnya aku ikut di grup yang bimbing untuk benar-benar ber-KF ya. Dalam artian apa sih yang amunisi segala, gimana cara makan, terus apa aja yang harus kita perhatiin. Nah di situ akhirnya aku coba ikutin gitu loh. Baru nah ini ajaib ya, aku bilang ajaib gitu. Baru sehari aku ngikutin, yang awalnya aku kan punya emah ya, mungkin juga karena stres karena corona juga ya gitu loh. Setiap hari itu aku minum obat untuk lambung, akhirnya aku nggak minum sama sekali gitu. Nah itu terus kok berasa lebih rileks gitu loh. Dua itu terus kok berasa enak ya, dalam artian dadaku kok nggak berasa pengap lagi gitu. Akhirnya kan karena bimbingan itu kan kalau nggak salah 2 bulan ya, hampir 2 bulan lah gitu. Aku coba ikutin terus dan ternyata memang alhamdulillahnya aku turun berat badanku turun lebih dari 10 kilo. Terus lingkar perutku juga kurang lebih dari 10 cm juga, alhamdulillah. Makanya kan aku bolak-balik kalau sebelumnya kan gini, aduh ini kenapa kalau ngelihat ke bawah gini kan kelihatan perut itu. Kalau sebelumnya ya aduh ini nggak bener nih, karena yang kok kelihatan perutnya gitu kan, berarti karena udah kayaknya gangguannya udah parah banget deh, pikiranku cuma gitu dong. Cuman aku coba yang sebelum aku ikut KF itu kan apa yang menjadi misalnya apa yang disarankan, misalnya kalau untuk kolesterol seperti apa, untuk lemak seperti apa, terus untuk jantungnya juga seperti apa, itu kan udah aku jalanin gitu loh. Tapi ternyata intinya kayaknya memang di karbohidrat ya. Baru sadar karena apa?
menjelang aku ikut KF itu, memang porsi daripada gula aku tuh semakin meningkat gitu loh. Jadi aku pikir-pikir, iya, berarti kayak sako gitu ya, aku pikiranku gitu. Jadi yang semula aku bisa misalnya minum teh cuman 1 sendok gitu ya, tapi sekarang sebelum KF itu jadi bertambah gitu loh. Kayaknya aku kurang manis gitu loh. Jadi, waduh, ini kayaknya nggak benar ini gitu kan. Udah gitu memang ya itu tadi sukanya kan minum saset-sasetan ya. Saset-sasetan itu tentu wow, ternyata itu yang menyebabkan saya seperti ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Makanya aku terus terang ya, aku amat sangat bersyukur ya karena dipertemukan dengan grup Medcon ini ya. Terus satu lagi yang benar-benar aku bersyukur banget gitu. Karena apa? Sebelumnya itu aku tidak bisa sujud lama, Mas. Jadi aku kan kadang kan kita pengen berdoa pada saat sujud ya. Itu aku nggak bisa lama. Kadang itu pun aja aku harus buru-buru gitu loh. Itu udah berasa ngap banget. Gitu. Dan alhamdulillahnya padahal baru berapa hari, belum ada seminggu, aku udah bisa sujud gitu loh. Paling tidak menyelesaikan subhanallah itunya aja deh gitu. Nah itu merupakan menurut aku tuh berkah yang tak terhingga ya buat aku gitu loh. Yang semakin ke sini akhirnya aku bisa lama untuk sujud gitu loh. Nah itu aku udah benar-benar bersyukur banget gitu. Terus satu lagi yang aku pikir ini karena proses penuaan atau karena menopause ya. Jadi aku sering terlupa gitu loh. Nggak usah jauh-jauh, sholat aja. Sholat subuh itu berapa rakaat sih, Mas? Cuman 2. Tapi aku bisa, aku ini udah rakaat pertama atau rakaat kedua. Gimana mau nggak ini sih? Jadi untuk apa ya? Yang jangka pendek ya. Yeah. Kayaknya, loh, nih kok kayak gini sih gitu kan? Itu udah itu saya hampir aja apa aku harus ke udah mikir ya, atau aku harus konsultasi ke psikiater. Psikiater. Udah kayak gitu udah gini. Aduh. Dan gitu aja. Tapi alhamdulillahnya setelah aku ikut KF ini, alhamdulillah benar aku alhamdulillah. Karena apa? Sekarang aku udah bisa runtutannya. Oh ini sekarang rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat. Itu aku benar-benar bersyukur banget gitu loh. Jadi banyak berkah aku ikut KF ini ya gitu loh. Makanya karena saya sudah merasakan manfaat daripada aku ngikutin KF, akhirnya aku bagi ke pasien-pasien aku yang memang ada masalah. Tapi ya gitu, saya nggak bisa langsung jangan makan nasi. Bisa makan nasi, bisa nggak makan nasi gitu loh. Kalau nggak bisa lah dok, ya udah kalau gitu 1 kali sehari aja ya. Gitu. Ya udah. Ada neko-neko dikit. Gitu. Nah itu atau kalau nggak dikit aja ya gitu loh, nasinya sedikit aja. Tapi proteinnya banyakin gitu loh. Protein kan ini telur, ikan, ini gitu aja. Jadi pengalamanku ikut ber-KF itu amat sangat luar biasa ya. Karena amat sangat meringankan kondisi aku, dan harapanku paling tidak janganlah sampai aku harus ganti katup atau harus dipasang katup di luar gitu. Enggak, jangan sampai. Karena pas kontrol di harapan kita itu kan juga ada yang pasien yang juga seperti itu. Nah itu rasanya itu kalau aku ngelihat sih menyiksa banget ya. Kalau
apa ya, di sisa hidup aku akan seperti itu. Aduh, kok Miris ya kayaknya dok ya. ya Allah, jangan deh, jangan cuman itu aja sih aku. Tapi ya alhamdulillahnya aku diperkenalkan dengan KF ini. Jadi apa ya, ringan lah apa sekarang aku jalanin juga. Aku sih berharap memang bisa seperti dulu lagi, tapi ya nyadar lah karena umur juga. Pengennya langsung aktif ya dok ya. Ya itu. Ya, kalau untuk pengalamanku seperti itu ya Mas ya. Tapi aku sering apa? Karena aku nggak sendiri ya Mas ya. Karena bertepatan dengan aku ikut KF, itu suami juga ikut KF gitu loh. Wah, syukurlah. Dan suami ini kan apa? Dia punya darah tinggi, sempat dirawat dengan tensi 200 sampai perdarahan gitu ya. Nah ternyata selama ikut KF itu tensinya normal terus, 110, 120. Terus jadi Masya Allah. Jadi gimana ya, mau nggak takjub itu. jadi intinya ternyata memang di situ, di apa namanya itu ya nasi, gula, tepung itu tadi memang benar-benar aduh, aku benar-benar apa ya, tercerahkan ya, apa itu, makasih ya Mas Tio ya, benar-benar makasih ya Mas Alif ya, aduh nggak ada mungkin, aku benar-benar makasih banget ya gitu aja sih Mas, apa itu yang bisa aku ceritain ya, insya Allah bisa menginspirasi untuk yang masih ragu-ragu dalam apa ya, menjalankan KF ya. Aku masih baru ya, masih baru 3 bulan, tapi udah merasakan manfaatnya yang begitu apa luar biasa. Suami juga gitu, jadinya alhamdulillah banget sih, bersyukur banget. Makasih loh Mas. Belum kontrol lagi tapi ya ke dokter yang kemarin diagnosa katup itu? Belum kontrol ya? Belum ya? Belum, soalnya ya itu tadi coronanya itu. Jadi nggak masalahnya apa jadwalnya juga beliau nggak pas dengan jadwal aku gitu loh, jadinya ya apa aku tunda dulu deh. Kalau yang untuk ke harapan kitanya ntar dulu aja nunggu pandemi selesai. Serem nikmat. Tapi beberapa teman ada yang melihat perubahan di Mbak Estika. Iya, karena kan sebelumnya juga waktu aku ikut KF ya banyak yang aku ajak gitu loh. Dan ya seperti biasa lah apa itu seperti kebanyakan ya emang apa nggak respect lah gitu loh. Tapi apa dok kan sekarang urusan kecil gitu loh. Wah. Iya dok, aku cuma gini nih dok, sekarang kan bisa nih pakainya juga. Dan apa ya, pakaian yang dulu udah pada sempit-sempit udah bisa dipakai lagi. Aduh ya Allah. Moga-moga nanti hasil kontrolnya jauh lebih bagus ya. Kita tunggu nih sharingnya. Kalau itu secara labnya terbukti, wah itu kado yang luar biasa itu. Amin. Mudah-mudahan. Keren. Cuman ya itu loh Mas, yang aku apa mungkin kalau aku pengen ini ya agak dicerahkan mengenai yang tadi itu ya, mengenai pengaruh apa namanya itu karbohidrat terhadap daya ingat kali ya. Karena ini ternyata bukan saya sendiri Mas. Itu pasien saya padahal umurnya masih 30-an juga ngalamin seperti itu. Nah ini kan berarti kan bukan karena faktor umur. Kalau yang semula kan aku pikir kan karena faktor umur ya, jadi gampang lupa lah itu yang gitu. Nah ini ternyata apa namanya itu ada pasien saya itu juga mengalami hal yang sama gitu loh. Dan setelah aku korek memang apa namanya itu dia konsumsi akan misalnya minuman-minuman yang bergula itu memang boleh dibilang hampir setiap hari gitu loh. Terus tepung-tepungan juga gitu.
boleh dibilang goreng-gorengan itu ya apa ya nggak ada tepungnya, semuanya sekarang kan pakai tepung gitu loh. Jadinya apa namanya itu mungkin juga dari situ juga aku pikiranku, oh ini berarti bukan karena umur gitu loh kan, karena memang faktor daripada dietnya itu gitu loh. Mbak, aku sekali mundur lagi. Tadi kan Mbak sempat yang sinyalnya hilang. Aku dua katutnya itu katut yang mana? Maksudnya ventricle yang kanan atau kiri, jantung kanan atau kiri? Awalnya itu kan yang kanan. Awal waktu masih muda itu masih muda. Awalnya yang kanan tuh dikasih spesifikasinya nggak? Biasanya di itunya yang ke arah apa pulmonari ya? Apa tricuspidnya? Antara apa itu atrium ke ventrikelnya, Mas? Dari atrium mau ke ventrikel. Jadi apa namanya itu bisa karena Mbak pernah ada waktu kan dulu katanya kurus dulunya waktu itu kemudian underweight. Pernah ya dulu underweight. Pernah ada infeksi nggak dulu? Kalau infeksi enggak, cuman kan aku mikirnya karena mungkin karena tekanan itu tadi ya Mas ya. Ya enggak, jadi ada dua faktor bisa karena dulunya ada infeksi, bisa juga karena ya bisa pulmonary hypertension dan mungkin lagi sleep apnea, maksudnya gangguan tidur, berarti dulunya Mbak tuh tidurnya sering bermasalah juga. Yang bisa jadi jadi tekanannya, jadi sistem stresnya tuh jadi ketinggian. Nah, sistem stresnya tinggi itu bisa karena stres ya Mas ya, karena gini. Ya, betul. Aku itu kalau ada masalah, misalnya stres lah gitu ya. Kalau stresnya masih apa itu di permukaan gitu, aku justru sulit tidur gitu loh. Tetapi kalau sudah semakin dalam, malah gampang itu tidur, bleksek aja udah gitu. Jadi apa di mana aja gampang tidur gitu loh. Nah, terus aku tuh tensinya tuh sebenarnya rendah terus, Mas. Jadi selama ini itu aku rendah terus. Tapi ajaibnya dengan aku ikut KF, tensiku tuh 120-an terus. Ya, karena kapan itu berobat ke rumah sakit itu juga gitu, kontrol di rumah sakit juga gitu. Oh, berarti berarti kelainan PEP itu regurgitasi, maksudnya dia bocor balik, bukan stenosis ya, dia berarti bocor balik. Nah, makanya tuh kan aku mikirnya kan nggak terlalu parah karena kan dokternya juga nggak menyarankan untuk nanti kontrol lagi ya, nggak gitu loh. Hanya untuk manajemen stresnya aja gitu. Makanya dari mulai yang pertama itu memang aku benar-benar masalah manajemen stresku itu benar-benar aku ini banget gitu loh. Nah, mungkin kurusnya itu dari situ gitu loh, pikiran saya gitu. Ya waktu itu mungkin karena ada stres berlebihan, jadi memang waktu ya mungkin kurusnya itu juga karena banyak pikiran. Iya, makanya itu. Tapi itu impact-nya giliran udah selesai, soalnya giliran udah selesai itu orang-orang banyak yang nggak ngerti sistem stres itu memang impact-nya jantung. Iya, memang gitu nggak? Aku nggak bohong. Ciri-ciri kita simpatetik tone-nya berlebihan itu pertama kali justru malah ke jantung. Yang paling mencerminkan tuh jantung lah. Jantung itu kalau misalnya ada orang ada masalah jantung itu udah pasti itu sistem stresnya ada masalah. Aku selalu ngeliatnya kayak gitu. Jadi kontrol. Jadi jantung itu kan merupakan tembakan dua saraf, simpatetik dan parasimpatetik. Nah, begitu ada masalah di jantung, pasti ada hubungannya dengan sistem saraf tersebut. Aku udah makanya jantung dan pencernaan itu dua-duanya sangat terpengaruh oleh sistem saraf kita. Makanya Mbak juga dulu waktu bilang masalah jantung sebenarnya juga punya masalah lambung dari dulu. Masalah lambung yang mah itu memang udah lama juga. Kalau lagi Mbak banyak pikiran stres ya lambungnya juga bermasalah. Iya juga sih. Lambungnya juga bermasalah, jantung bermasalah. Jadi kayak aku mau nunjukin, aku mau share screen. Boleh Mas. Bentar, aku nyari, aku nyimpen nggak gambar di sini. Bentar, sabar ya. Jadi aku mau nunjukin kenapa yang Mbak alamin itu aku langsung udah bisa nebak itu karena memang hubungannya nggak jauh dari jantung. Jadi sistem stres kita itu mencerminkan jantung. Kalau ada orang stres berlebihan, jantung itu selalu ketahuan duluan. Mana ya? Aku nyimpen nggak ya? Aku nggak nyimpen di sini kayaknya.
Nah ya, yang terakhir kok ya nambah. Jadi Yang terakhir nambah kanan kiri. Kanan kiri, yang kiri akibatnya itu karena ujungnya Mbak juga alamin yang katup yang ke arah aorta. Yang ke arah aorta juga jadi bermasalah karena itunya nggak beres-beres yang pertamanya itu awalnya. Emang kayak gitu, emang itu nambah, kalau nggak beres-beres nambah dia. Kalau yang udah ke left ventricle-nya itu berarti Mbak udah sympathetic tone-nya udah ketinggian. Dan itu Mbak juga sebelum yang pemicu keduanya itu sebelumnya Mbak juga pasti harusnya udah kelihatan ada sleep apnea-nya itu. Yang 4 organ itu toh Mas, gambar 4 organ gambar 4 organ yang terpengaruh dari hiperaktivasi sistem stres tah. Mas ada gambarnya? Ada. Coba keluarin. Yang ini? Ya itu juga salah satunya. Nah itu apa sih? Yang ada sarafnya Mas, ada sistem saraf. Jadi ke lambung sama ke jantung. Oh belum berarti. Aku yang sebentar. Bentar ya. Jadi intinya kalau sympathetic tone kita berlebihan, itu efeknya memang langsung ngenanya ke jantung. Jadi jantung itu paling mencerminkan, makanya coba ya ada problem tidur. Kalau ada problem tidur, dia langsung ketahuannya di jantung. Mbak pernah nggak ngalamin gangguan tidur terus pagi-paginya kayak gitu? Pagi-paginya gimana? Pagi-paginya heart rate-nya berlebih. Itu yang apa? Corona ini. Sejak corona ini Mbak merasa lebih kayak berdebar kayak stresnya jadi meningkat lagi. Enggak, jadi padahal biasa ya bangun pagi itu aku sekitar jam 3:30-4 gitu kan. Nah itu tapi tiba-tiba perasaan aku kemarin itu nggak mikir gitu, semalam itu aku nggak mikir apa-apa gitu. Tapi kok pas mau sholat kok tahu kenceng banget itu. Udah ini. Cuman aku bawa tiduran di sini. Kok nggak ada reda terus gitu kan. Akhirnya yaitu ke periksa lagi akhirnya dikasih obat lagi. Ya makanya Mbak untuk menenangin diri kan sejak corona kan malah jadi banyak itu kan. Banyak naikin gulanya kan. Nah itu akhirnya makin lama tambah ini nggak bener ini. Iya, kan Mbak menambah jumlah gulanya minum tadi karena Mbak dengan memperbanyak gulanya jadi lebih rileks. Jadi yang semula aku misalnya 1 gelas kecil itu kan bisa 1 saset aja. Itu jadi 2 saset. Jadi 1 gelas kecil itu bisa 1 saset gitu. Untuk merasakan nikmatnya gitu. Ya Allah, aduh udah nggak benar-benar ya. Aduh. Terus satu lagi itu kan aku juga suka garam ya Mas ya. Tapi sebelumnya kan aku nggak kenal garam Himalaya ya. Jadi garam biasa. Jadi sebelumnya itu memang aku kemana-mana itu aku bawa 2 Mas. 1 bawa gula pasir sama 1 bawa garam. Jadi aku kalau makan apa-apa itu setiap kali aku nyendok itu tak piur-piurin garam gitu. Mbak ada craving garam? Kalau dipikir ya pokoknya kalau aku makan itu Mbak merasa pipisnya berlebihan juga nggak? Mbak merasa pipisnya berlebihan nggak? Ya kalau apa ya? Tadi ada eksesif. Jadi Mbak juga ada keringat berlebihan gitu juga ya? Jadi kayak justru nggak gini aku tuh merasa nggak sehatnya itu karena aku meskipun aku ibaratnya itu aku olahraga itu nggak gampang ngeluarin keringat. Nah ini aku juga. Terus, tapi yang Mbak tadi bilang kalau orang lain ada itu. Kenapa? Tadi Mbak bilang katanya keringatnya jadi berlebihan. Nah itu pas serangan. Ya, pas serangan itu keringatnya berlebihan tuh, udah kayak benar-benar ini baju itu saya basah gitu, terus langsung dibawa ke rumah sakit kan, ya udah pas di situ juga ini sekalian
apa namanya tuh serangan sekalian. Ya udah, langsung aja udah harus rawat. Akhirnya dirawat lah. Mbak merasa leher atau pundak sering pegel-pegel nggak kayak berat? Iya. Kalau itu mah iya. Iya, sering. Leher sama pundak sering berat gitu ya? Iya. Oh, yang Mbak tadi bilang dikira kolesterol itu ya? Iya. Nah, iya, makanya kan bukan. hasil apa namanya itu CT scan terus MRI kan semua bagus. Makanya aku bilang ke dokternya, yang jadi masalah itu di sini, Dok. Aku bilang gitu, di apa leher di sini, aku bilang gitu. Bukan. Terus akhirnya dikasih apa penang lah sama dokternya. Tuh kalau minum obat itu kan nggak begitu suka gitu loh. Terus aku juga kayaknya kalau minum obat itu kan juga nggak langsung cespleng. Jadi kalau orang lain itu minum obat itu misalnya nih apa untuk obat kepala gitu aja minum apa berapa menit apa berapa ini kemudian kan udah enggak gitu loh. Jadi pas dikasih penenang pun juga aku nggak merasa apa-apa itu. Jadi nggak merasa adanya perubahan gitu loh. Kan harusnya kan relax lah gitu. Harusnya kan apa udah nggak merasa apa kemeng lagi lah, nggak merasa sakit lagi di leher nih. Tapi ya tetap aja gitu loh. Jadinya nggak tahu dah itu. Ya betul, itu simpatetik tone ketinggian. Nah, intinya sih ya itu tadi serius, itu apa karena pikiran. Iya, karena pikiran kesininya Mbak nutupinnya dengan gula. Jadi Mbak makan gulanya dibanyakin. Ya, karena itu yang bisa meredakan, tapi itu hanya meredakan secara temporari. Terus efeknya akhirnya Mbak, ya itu akhirnya nggak bisa ditutupin. Jantungnya jadi berdebar terus. Nah kalau pas jantungnya udah berasa terus ya gimana mau tidur? Susah tidur juga. Iya. Nah itu kan sebelumnya saya kan apa kalau makanku sebelumnya kan sedikit ya. Memang kesininya itu kok jadi banyak ya. Udah gitu malam kok rasanya kalau nggak makan apa berasa gimana gitu. Nah itu kesini sebelum ikut KF itu ya Allah. Makanya pas mau memulai KF itu juga ragu-ragunya di situ gitu loh. Apa saya bisa ya? Apa saya bisa ya? Nah, begitu Mbak nyobain ya, yang Mbak rasakan pertama aja, langsung kerasa ialah relaksasinya meningkat nggak? Begitu Mbak mencoba KF kayak dirasakan efek relaks kayak relaks itu aja, jantungnya relaks. Kan baru apa itu? Lambungnya juga relaks. Baru hari kedua ya. Hari kedua itu aku benar-benar kok aku nggak ngerasa ini apa paling nggak lambungnya lah gitu loh. Nggak harus minum obat lagi gitu kan gitu loh. Kok nggak merasa sakit ya? Udah itu. Terus perasaan juga apa ininya juga enak agak ringan gitu. Cuman kan pikiranku kan masih awal gitu. Cuman aku belum ada seminggu tuh terus aku yang nyadar lagi. Loh, oh iya. Sekarang kan aku bisa sujud lebih lama lagi gitu loh. Nah itu sih sebenarnya yang benar-benar bersyukur banget aku, benar-benar. Wow, benar-benar, Masya Allah. Ya itu makanya yang sebetulnya yang dibuat itu sebetulnya Mbak dibuat jadi lebih rileks. Jadi Mbak lebih merasa apa namanya? Yang aku cerita ini sebetulnya aku cerita di TEVA kemarin sih. Jadi kalau kita kayak begitu Mbak ketosis, sistem saraf Mbak itu semua jadi parasimpatetik walaupun menggunakan sistem stres untuk ketosis, tapi sebetulnya membuat Mbak rileks itu karena parasimpatetik tone-nya meningkat. Yang aku bilang kayak kemarin yang di siapa tuh yang naik 8-9 lantai? Mas siapa? Mas Lukman? Mas Lukman. Ya tiap hari berikutnya, ya itu endurance-nya juga meningkat. Kalau dia memang nggak ada masalah jantung, tapi ya harusnya dia biasanya kalau naik segitu sebelum KF dia bisa ngos-ngosan, ini dia lebih santai. Ya sama, Mbak tadinya simpatetiknya itu juga, berlebihan. Mas, itu juga. Karena apa? Kan sebelumnya itu kan apa? Kalau aku naik tangga itu juga seperti itu gitu. Ibaratnya tuh kayak agak ntar dulu deh gitu. Ya, ibaratnya ngap, berapa ini ntar dulu gitu. Tapi setelah ini lari kayaknya tuh lari bisa gitu. Gesit ya. Ya Allah. Terus otak juga lebih fokus kan. Kayaknya Mbak pasti mikirnya nih darah ke otak kayaknya lancar gitu loh.
Jadi kayak itu sebenarnya bukan darah kotaknya aja. Ya selain memang diperbaiki, hipotensinya juga diperbaiki, tapi juga itu bukan masalah darah kotak. Energi ke otaknya meningkat. Iya. Karena Mbak udah bisa mengakses lemak di badan, jadinya ya energinya kayak konstan terus. Tadinya mungkin gampang lupa, sekarang jadi fresh terus. Nah kan kalau di KF ini kan ada puasa, terus kita makannya setelah jam 12. Terus udah gitu pagi itu kan olahraga gitu. Aku cuma mikirnya awalnya itu, waduh, ini gimana ya? Bisa enggak ya? Gitu. Nah, tapi ya udah deh, jalan ini kayak anggap aja kayak puasa biasa gitu kan gitu loh. Tapi ternyata kok malah lebih enak ya gitu loh. Aku ngerasain malah kesininya malah nggak lapar, Mas. Emang gitu iya? aku ya. Dan Mbak juga harusnya juga ngerasa tidurnya juga lebih pules, harusnya merasa lebih pules tidurnya. Nah, kemarin itu yang aku kan sempat chattingan sama Mas Tio ya mengenai aku mual itu ya. Nah, ternyata aku kena ini, Mas. Kena hepatitis. Gitu loh. Nah, kena hepatitis, tapi karena gejalanya nggak begitu ini ya, jadinya itu nggak seperti kalau aku biasanya nanganin pasien kan gitu. Apa karena efek daripada KF-nya ini juga ya? Ya itu mungkin di sedikit kurang tidurnya itu waktu kena itu aja sih gitu. Jadi makanya jadi mulai muncul mualnya lagi kan? Ini bisa dipakai nggak Mas gambar ini? Udah. Gambar ini bisa dipakai nggak? Apa tuh? Iya betul. Itu. Ya ini salah satu penyebabnya. Ya berhubungan selalu. Jadi barorefleksnya Mbak Hestika juga bermasalah. Tadi kan aku taunya dari dia sujud nggak bisa lama-lama, dia ada masalah di barorefleksnya juga. Nah itu juga membaik. Barorefleks itu yang mengatur tekanannya dari posisi perpindahan darah itu. Makanya sekarang perbaikannya jadi banyak di jantungnya. Sekarang sujud bisa agak lebih lama. Atau dulu juga mungkin ada gejala postural hipotensi. Jadi misalnya postural hipotensi itu misalnya dia dari posisi rebahan bangun berdiri tiba-tiba atau duduk berdiri tiba-tiba juga mungkin dulu ada masalah. Gelap kan? Gelap. Jadi harus pelan-pelan itu. Ya, metode bangunnya juga harus. Iya. Makanya aku udah nebak semua. Aku udah kebayang yang aku lagi bayangin secara apa yang terjadi secara fisiologinya aku udah kebayang semua. Makanya aku bilang pasti ini lehernya berasa, dari rebahan bangun juga kayak gini. Itu kan Mbak tadi cuma ngomong sujud. Itu sebenarnya kemana-mana. Itu baru refleksnya juga udah bermasalah. Ya itu karena sebetulnya diawali waktu yang Mbak itu masih dari kurus itu, banyak pikiran, sudah dari situ sebetulnya. Cuman Mbak menggemuknya itu sebetulnya proses Mbak menutupi gejala Mbak sendiri. Gejala jadi kalau simpatetik. Kalau Mas Alidi sempat nonton nggak TV-nya Mas Alidi? Yang TV-nya Mas Alidi itu dia sebetulnya dia sampai gemuk kayak gitu sebetulnya menutupi sistem stresnya dia yang overdrive. Dia makannya bisa sampai 4-5 kali. Kalau Mas Alidi waktu ceritanya dia menggemuk karena dia kalau nggak kayak gitu dia gejalanya muncul. Nah Mbak juga mungkin kalau Mbak nggak banyak minum teh manis, nggak banyak ini, kalau Mbak stres berlebihan langsung kelihatan lagi gejalanya. Iya. Makanya yang buat Mbak makannya jadi banyak jadi melar itu kalau ya karena Mbak udah ya itu semakin karena corona ini ya kan semakin kok tambah parah itunya itu konsumsi teh manisnya gitu loh. Sampai kan tolong dong beliin ini ke anak buah kan gitu loh. Kok lemes banget gitu. Udah udah minum itu udah enak segar lagi. Iya emang kayak gitu. Itu karena hyperaktivasi sistem stres yang Mbak lakukan itu menutupi gejala tapi nggak selesai itu. Dan malah Mbak melarang. Lah ya. Iya makanya aku bilang karbo itu bukan jawabannya. Justru malah karbo bukan jawabannya. Makanya aku selalu bilang masalahnya kalau akar masalahnya harus kita lihat. Nah KF itu, ketosis itu, fasting on ketosis itu kena ke akar masalahnya.
walaupun kalau Mbak dulu periksa masalahnya ada banyak, ada masalah jantung, masalah lambung, masalah ya vertigo yang dilaporin, apa kan obatnya pulang Mbak macam-macam sesuai dengan masalah Nah masing-masing. itu karena saya juga nggak suka minum obat Mas, makanya waduh ini gimana nih gitu kan. Ya, Makanya maksudnya mencoba kalau untuk kan Mbak belajar Mbak kata tadi kan cerita katanya kalau di dalam pendidikan Mbak makin kesini belajar tapi belajarnya malah belajar ngobatin. iya itu Belajar dia. ngobatin keluhan. Belajar ngobatin keluhan. Jadi ada Yang keluhan yang di disadarinya kepala, di kepala dikasih obatnya. Keluhan di jantung dikasih obatnya. Ada keluhan di lambung dikasih obatnya. Jadi kayak semuanya ditutupin supaya Mbak kembali nyaman. Nah itu dia. Bener nggak? Dan Mbak sendiri kalau dari sisi makanan yang buat Mbak nyaman ialah masuk gula. Nah itu. Masuk gula. Dia sampai bawa gula kemana-mana. Aduh, ampun dah. Iya, itu yang aku bilang nggak bakal menyelesaikan masalah. Makanya kalau di KF ini kenapa aku lebih suka ngajar fisiologi? Kalau Mbak lihat aku di metabolic conditioning ngomongin fisio gitu, Mbak mungkin kalau belajar makan mungkin makannya nanya sama orang di grup kali ya. Kalau apa di kan malah ngobrol sama aku malah ngomongin fisiologinya ya. karena aku justru malah memberikan pancingnya. Jadi biar semua orang itu bisa punya decision making. Karena apa? Karena intinya yang diperbaiki itu as whole. Jadi yang memperbaiki itu bukan sekedar makanan tapi gaya hidup Mbak yang perbaiki semua. Makanya kayak kemarin Mbak yang ngeluh sama aku mual-mual lagi, gangguannya kan bukan masalah makanan kan? Masalahnya karena Mbak kurang tidur kan? Muncul lagi kan? Begitu tidurnya udah bagus lagi, hilang lagi kan? Mbak sempat bingung, ini apa saya salah makan ya? Apa saya malah nggak ada, nggak usah pusingin makanan. Asal nggak ada masuk karbo udah bener. Tapi kalau muncul stres jalanan, koreksi pilarnya, terus akhirnya Mbak, oh iya saya jadi kurang tidur. Iya, tapi begitu aku suruh koreksi, Mbak koreksi membaik nggak? Langsung membaik nggak? Ya membaik sih, karena akhirnya kan ya alhamdulillah itu kan ada sempat libur kan, jadinya tidur aja Mbak terus. Bisa yang aku suruh tidur terus itu, Mbak tidur terus, abis itu begitu Mbak bawain banyak tidur gitu langsung hilang nggak gejalanya? Apanya? Halo? Yang Mbak mual terus itu kan Mbak ngeluhnya mual. Terus kayak gejalanya kayak berdebar lagi. Terus kan Mbak nanya gitu, aku suruh ngecek, Mbak tidur gimana? Oh iya, Mbak bilang, iya aku tidurnya kurang. Terus aku suruh, oke, langsung banyakin tidur. Kalau bisa, kalau ada gejala 10-12. Karena aku bilang, kalau lagi ada gejala, lebarin 10-12 jam. Terus Mbak kan besoknya kan libur tuh. Aku suruh bablasin tidur. Terus abis itu gimana itu rasanya? Memang enak hilang kan? Nggak gejalanya? Debarnya, enak mualnya? Kan? Memang enak kan itu. Cuman mungkin karena udah ngedrop kali Mas ya. Jadi daya tahan tubuh aku itu mungkin udah turun atau memang waktu itu ya bertepatan dengan mungkin sempat aku beli makanan itu ya hewani sih gitu. Cuman kan bukan di rumah makan yang inilah gitu menurut aku ya. Karena kan yang beliin anak buah. Itu pikiran Mbak. Itu cuman itu kan makanya aku bilang kan aku di Japren kan aku bilang sama Mbak, bukan karena itu jangan ada food anxiety, jangan ada ketakutan makanan, Mbak jangan pusing di makanan. Begitu Mbak libur, coba jujur Mbak sembuhnya karena tidur apa karena makanannya dibenerin? Coba jujur, karena tidurnya yang dibanyakin apa? Ya udah. Tidur, soalnya juga malas makan. Nggak usah pusing. Iya, ya. Aku wajar lah tidur. Baru gaya hidup. Enggak. Bahkan baru. Jadi nggak pegang HP sama sekali. Terus tidur, enggak. Jadi bangun cuman hasilnya kalau manut ya gitu. Sembuh kan? Hasilnya kalau taat. Hasilnya kalau manut sembuh kan? Sembuh. Alhamdulillah. Ya udah makanya aku soalnya juga di Japren nggak cuma Mbak doang. Di Japrenku itu sekarang lagi rame orang ketakutan akan makanan. Aku makan ini salah nggak ya? Misalnya ya kok ada gejala ini ya gejala. Aku bilang terusin aja food anxiety-nya, ntar tambah parah. Aku yang jamin.
Karena nggak nyari akarnya gitu loh. Makanya aku bilang akarnya dong, dilihat akarnya dong. Makanya Mbak bilang, Mas saya mesti minum apa nih Mas? Mbak nanya gitu, nggak usah minum apa-apa, udah. Nah. Beres kan? Tidur. Itu loh yang aku maksud. Iya, emang Karena sih. gejala Mbak yang pasti. Jadi karena Mbak begitu KF enak, relax. Di tengah-tengah KF, kok ada gejala lagi kayak dulu. Sebetulnya kan yang Mbak bilang laporin yang kata berdebar, terus mual itu kan gejala seperti sebelum KF kan sebetulnya. Iya. Makanya apa ini apa? Iya kan? Terus Mbak nanya Mas ini HC apa bukan? Lu HC, jangan asal HC aja. Sebelumnya gimana kronologinya? Kalau HC itu tidurnya lebih pules, kita lebih fit, makan lebih banyak. Tiba-tiba ada gejala, oke itu HC. Tapi Mbak udah jelas tidurnya kurang. Iya sih. Soalnya kan akhir tahun kan udah hujan, terus macetnya minta ampun. Pasien juga lumayan. Ya itu. Tapi kalau Mbak cerita kronologinya, aku langsung bisa ngasih solusi cepet. Dan Mbak langsung beres masalahnya. Padahal Mbak kan udah nanya, aku salah makan apa ini. Jadi buktinya nggak ada yang salah makanan kenapa? Gini, buktinya kenapa makanannya nggak ada yang salah kenapa? Karena Mbak begitu awalnya Mbak KF, semua masalah beres nggak? Yang Mbak tadi bilang, oh lambungnya jadi enak, jantung lebih rileks. Iya, enak dengan semua. makan tidak mabuk itu langsung enak. Nah, semua. Berarti dengan makan hal yang sama, masa sih tiba-tiba muncul lagi? Berarti ada faktor lain selain itu, bukan makanannya. Ngerti ya? Itu kenapa aku juga lagi berusaha ngajarin orang untuk lihat KF itu secara menyeluruh dari fasting, moving, feeding, relaxing, feeding. Gangguan Mbak ya karena aku juga baru tahu nih Mbak lagi rame waktu itu karena aku tahunya cuma tidur doang. Tapi karena Mbak tadi bilang pasien lagi rame, berarti Mbak masalah dua. Mbak masalahnya relaxing dan sleeping. Karena berarti Mbak relaxingnya terganggu, nggak bisa relaksasi, stres berlebihan. Terus tidurnya terganggu double. Kalau dulu kan aku cuman identifikasinya kan cuman oh itu tidurnya. Tapi karena Mbak ngaku kayak gini di TFH, ya berarti Mbak relaxing dan sleepingnya terganggu, baru muncul gejala. Tapi Mbak bingungnya pertama makanan. Apa ada makanan yang salah? Nggak ada. Apakah ada kemasukan gula? Nggak ada. Ya soalnya kan pikirannya sekarang udah nggak ada gitu loh. Iya gitu. Perasaan juga aku karena mulai menikmatin lagi gitu loh. Mulai menikmatin apa ya? Aku bisa kerja lebih ini lagi gitu loh. Ya. Sok. Kuncinya satu deh. Nggak apa-apa. Tapi Mbak ini karena kejadiannya muncul di awal Mbak baru 3 bulan. Kalau Mbak baru 3 bulan ini kan masih belajar, maksudnya nggak apa-apa ya. Udah pernah kesandung, ini kan Mbak udah pernah kesandung nih. Tapi Mbak langsung tahu fisiologinya. Oh salahku di sini. Nah ini digunakan terus, jadi buat Mbak analisa ke depan. Jadi aku kan kalau insya Allah nih kalau Mbak merasa sehat terus kan Mbak mau bertahun-tahun nih, insya Allah seumur hidup, ya kan? Insya Allah. Iya. Tapi ilmu menganalisa kok saya bisa muncul gejala jantung, lambung. Lihat gambar tadi, itu kontrol saraf dari simpatetik dan parasimpatetik. Oh, sebelum mikir jauh-jauh kemana-mana, oh kenapa ya simpatetik saya atau sistem saya overaktif lagi ya? Karena sebelum Mbak KF kan masalah Mbak memang di situ. Simpatetiknya berlebihan. Benar kan? Nah, begitu KF Mbak masa relax. Jantung enak, relaksasi Mbak ngaku lebih relax, lambung udah nggak perlu mas sekali. Nah,
Itu hanya dengan Mbak nggak makan karbo, fasting, terus Mbak di awal-awal juga jujur tidurnya bagus kan? Iya. Bagus nggak Mbak tidurnya? Bisa lebih nyenyak. Ada bedanya nggak sebelum sudah KF tidurnya beda? Beda nggak? Ya lebih ini sih apa? Lebih nyenyak, terus udah gitu apa? Kalau sebelumnya itu aku mikirnya sih karena menopause ya, kan sering kencing sebelumnya gitu. Ya. Tapi setelah KF itu kan udah berkurang. Maksudnya kalau kita tidur malam. Kalau dulunya waktu malamnya tuh sering terbangun gitu. Kencing, itu kadang-kadang sulit tidur lagi. Masa sudah tidur dan ini simpatetika udah kelihatan banget. kalau udah bangun itu ya langsung cerah gitu. Kalau sekarang masih bisa lanjutin tidur lagi kan? Nah kalau sekarang sih bisa tidur lagi. Jadi apa? Ya makanya pokoknya ada perubahannya pasti nggak mungkin. Tidur lagi tuh cepat gitu loh. Betul. Aku yang jamin dan lebih pulas. Tapi kejadian yang kemarin itu yang Mbak ngeluh ke aku itu karena disengaja duniawinya. Capean. Ya memang aku juga ya aku maklum lah. Ya memang ya harus jujur, Mbak harus jujur ke diri sendiri. Kalau polanya nggak berubah, saya nggak ada masalah. Jadi kalau saya lagi ada masalah, saya sebetulnya kan ini kan kemarin kan namanya aku di Japren kan. Nah, aku nanyanya kan cuma berdasarkan kata-kata. Mbak, ya Mbak ngakunya di tidurnya. Jadi jelas semua kan, Mbak berani ngaku semua kan. Tapi Mbak ini jadikan ilmu. Ternyata pengaruhnya bukan dari makanan saya ya. Padahal karena Mbak pertama kali pakai ganti makanan malah bagus. Nggak mungkin dong dengan makanan yang sama jadi nggak bagus. Apakah ada akumulasi apa ya? Nggak ada. Jadi itu yang aku cegah. Jadi Mbak harus petankan gini. Pokoknya Mbak kalau ragu dengan makanan, cuman gini deh. Mbak cukup pikirkan gimana tidak masuk karbo yang jelas-jelas karbo. Udah gitu aja. Supaya nggak ada anxiety. Apapun yang saya makan, pokoknya jangan jelas-jelas ada karbo. Ya jangan jelas-jelas udah bertepung dimakan. Kalau udah jelas-jelas manis bergula dimakan, itu udah jelas kan? Atau sengaja makan nasi roti mie, ya itu udah tanggung jawab diri sendiri. Tapi kalau Mbak masih makan ala KF, masih makan ikan, telur, ayam, daging gitu, Mbak nggak usah pusing. Mau Mbak beli di warteg, ya kan kerasa kalau ada gulanya. Maksudnya jangan ada apa saya kebanyakan makan lemaknya, apa saya kebanyakan makan dagingnya. Apa jangan deh, nikmati makanannya Mbak, jangan pusingkan yang dari sisi makanan itu. Hari ini sudah terbukti bahwa Mbak sendiri ngaku begitu Mbak tahu kronologinya dan Mbak lakukannya aku suruh, sampai sekarang muncul lagi nggak? Gejalanya muncul lagi nggak? Apanya? Udah beres belum? Enggak sih. Yang kemarin tuh masih muncul lagi nggak kalau begitu? Udah kan? Selesai kan? Kalau yang kemarin itu ikan ini banget ya, sampai apa ya, benar-benar mualnya itu ini banget gitu loh. Iya tahu. Tapi setelah Mbak yang aku suruh istirahat itu udah tidur, sampai sekarang nggak muncul lagi kan? Nah, coba bayangin kalau Mbak tuh cuma mikirinnya makanan doang. Wah, apa saya tambahin ini, saya tambahin sampai itu. Beres nggak kira-kira? Aku tanya sekarang. Kalau kemarin nggak aku suruh kayak gitu, kira-kira cuma muter di makanan beres nggak kira-kira? Nggak bakal beres. Itu yang aku maksud. Ini jadi gejala-gejala Mbak itu bisa dialami siapa aja. Kalau aku yang lagi rame itu kebanyakan busui. Kalau busui ini memang ya susah sih ya. Ya aku lagi bingung cara ngakalinnya. Ya alhamdulillah waktu itu Mbak bisa tidur. Waktu itu aku lupa. Aku nyaranin Mbak pakai obat tidur apa enggak? Enggak ya? Tidur biasa aja ya? Aku nyuruh pakai obat nggak? Aku tuh mau pakai obat sama enggak sih. Aku lupa. Soalnya gini Mas, meskipun pakai obat atau enggak itu sama aja. Karena mau pakai dia spam kayak mau apa gitu. Jadi bukan misalnya kan kalau
pasien ya. Kalau kita kasih obat-obatan seperti itu kan malamnya kan langsung bisa tidur. Kalau saya tuh enggak gitu loh. Nanti berapa hari kemudian baru bisa tuh tidurnya. Nah terus kan yang aku butuhin kan malam ini gitu. Ngapain? Kalau untuk beberapa malam berikutnya gitu. Ini soalnya udah pengalaman sebelumnya. Jadi kalau aku dikasih obat tidur gitu, saya tetap aja nggak bisa langsung tidur. Jadi apalagi CTM gitu ya atau cetirizine itu enggak ini gatal pun aja juga aku gatalnya kapan efek obatnya juga kapan itu jadi aku malas sekali minum obat gitu loh. Aku juga nggak ngerti kemarin itu pas tidur itu bisa tidur panjang itu Mbak pakai obat nggak itu? Enggak ya. Jadi berusaha ya? untuk ya, pikiran ini juga ini ya ditenangin, jadi tidurnya nggak ngelayang ya. Diplongin semuanya gitu loh, udah nggak mau mikir. Aduh, coba semuanya bisa kayak Mbak. Terus apa namanya itu? Di Jakarta aku udah nasihat kayak gitu susah banget. Nggak pegang HP Mas. Coba semua bisa kayak Mbak. Makanya ini kenapa sih kok nggak ini? Nggak apa? Aku mau dapet bosen nyuruh kayak gitu. Tapi biasanya sih utamanya karena itu ya bolak-balik nengok HP kali ya gitu jadinya kan ada pikiran lagi gitu. Ini walaupun aku sih walaupun gitu. Mbak Hestika itu dokter, aku bukan dokter, tapi saat Mbak Hestika jadi pasienku, ini pasienku yang paling nurut. Terus satu itu, terus kalau nonton TV juga aku nggak mau yang inilah yang berita-berita gitu, jadi yang malah si Unyil gitu ya, kok si Unyil Upin Ipin kayak gitu-gitu. Iya, betul. Sesuai yang aku kasih, sesuai yang aku ajarin. Jadi Mbak benar-benar melakukan, benar-benar nyari yang santai. Jadi akhirnya kalau mau misalnya ada pikiran ya udah nonton Upin Ipin aja deh gitu kalau seandainya siang ya gitu. Jadi yang have fun aja. Gitu. Ya kan dan sangat cepat kan, maksudnya begitu Mbak benar-benar bisa relaksasi, benar-benar relaksasi. Karena aku suka relaksasi panca indera. Kalau misalnya mata nontonnya yang lucu-lucu aja. Yang aku kasih list catatan itu benar-benar dibaca kan. Maksudnya benar-benar itu juga aku copasin buat banyak orang di Japian, tapi banyak yang gagal. Aku nggak tahu gagalnya di mana sih, apa susahnya sih Rek. Ya aku aja kemarin kan habis ketemu sama Mas Budi juga, habis ngobrol di kantor Mas Budi. Aku aja sampai bingung, Mas Budi, aku bingung kok apa cuman aku doang orang yang paling gampang tidur. Maksudnya selama KF itu aku jujur ya, aku sama Budi sampai cerita gini, Mas Bud, aku tuh selama KF Insya Allah selama 12 tahun ini aku mau tidur aja kok, nggak pernah ada masalah. Terus kalau yang aku dulu ada masalah dulu karena memang aku sengajakan, waktu aku pernah cerita sama Mas Budi, aku kan umroh. Kalau umroh itu memang aku nggak tidurnya disengajakan, tapi kalau mau tidur pun gampang. Tapi waktu itu kan karena malamnya aku cerita sama Mas Budi, kalau malamnya itu aku ngejar tadarusan, terus habis itu tidur sebentar, baru sebentar terus sholat subuh, habis itu mau tidur lagi, balas tapi diajak Mas Alif muter-muter di Madinah kemana-mana gitu. Akhirnya aku memang sengaja nggak bisa tidur karena situasi. Akhirnya aku kan pernah drop juga. Tapi selama 12 tahun ini aku nggak pernah punya kesulitan tidur yang kayak kalau orang-orang cerita ya. Pikirannya ada yang tidur itu pikirannya ada yang layang-layang, ada yang malah ada ketakutan nggak bisa tidur, ada yang itu kok aku tuh malah baru aware itu ternyata ini masalah global ini makin meningkat di masa pandemi. Aku sampai bolak-balik cari cara gimana ya sampai nih Mbak, aku sebetulnya agak deg-degan juga nih. Aku ada beberapa busui, akhirnya yaudahlah nggak apa-apa. Tadinya kalau bisa mungkin busui aku ajarin gimana caranya supaya karena dia masih nyusuin ya, nggak pakai obat. Tapi akhirnya baru tadi pagi nih aku udah pusing nih, soalnya dia udah berhari-hari udah sampai nggak bisa makan, udahlah CTM deh. Akhirnya aku suruh CTM, mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya. Tapi aku bilang jangan tergantungan, karena harus dibantu dulu nih. Soalnya dia busui, aku bilang kadang-kadang busui ini juga kendalanya anaknya nggak bisa lepas, nggak bisa mendelegasikan. Aku malah lebih susah sama busui dibanding orang lain. Kalau orang lain kan aku bilang gini, kalau udah kelihatan gejalanya, aku suruh hibernasi, aku langsung gini, udah izin sama suaminya, anak-anaknya kan udah gede kan, dia nggak nyusuin. Nah, coba deh izin, saya mau recovery, tolong saya jangan diganggu, saya mau bed rest. Lebih baik bed rest di rumah apa mau di rumah sakit? Tinggal pilih. Nah, kalau mau di rumah, bilang ke suaminya, atur semuanya biar dia ngurusin, biarkan
bed rest, dapat tidur, jangan ada tanggung jawab. Itu kalau yang non bus. Yang bukan busi. Gampang. Tapi aku lagi kendalanya ini busui-busui ini loh. Karena busi-busi masa kan nggak mungkin dipegang bapaknya mau netein, nggak bisa kan. Nah itu aku tuh lagi pusing tuh sekarang kendala aku di Japlan tuh yang lagi kayak gitu, aku antara ragu mau ngasih obat, maksudnya gini, mau nyaranin obat tapi dia menyusui. Aku bilang udah nggak apa-apa. Ya aku insya Allah impact-nya jauh lebih baik di awalnya pakai obat dibanding dia tambah parah terus. Lebih baik dia dikasih satu pukulan dar, tidur bagus enak, berikutnya tanpa obat bisa relaksasi, bisa tidur tanpa obat, lebih baik daripada nggak pernah dikasih obat sama sekali tapi dia domino terus. Itu lagi bahaya. Lagi banyak loh busui yang kayak gitu. Aku ya anaknya bangun malamnya dia mau nggak mau kan nyusuin, tapi paginya dia nggak dia sampai ada yang nggak bisa dengar suara dikit aja bangun lagi. Aduh. Jadi kayak apa gitu ya? Maksudnya permasalahannya jadi pelik gitu loh. Jadi sebenarnya memanage pikiran ya Mas ya. Memanage pikiran. Mbak bagi tips dong. Memanage pikiran itu yang susah. Gitu loh. Mbak ya kan Mbak berhasil. Ini pun juga aku butuh waktu lama gitu loh. Enggak, kan aku kan udah dari yang ketahuan yang pertama itu. Langsung aku berusaha untuk memanage pikiran. Itu gimana caranya, Mbak? Nah, ya kok bisa gampang? Aku nih mungkin karena kalau aku nih awalnya itu kan karena aku anak pertama ya, jadi kan berusaha untuk semuanya itu perfect ya. Itu yang jadi jadi harus mengenali diri kita sendiri dulu gitu loh. Diri kita itu seperti apa gitu loh. Makanya aku kan juga akhirnya aku melihat aku ini seperti apa. Oh aku nggak boleh seperti ini, kayak ini perfect. Oh berarti kan di dunia ini kan nggak ada yang perfect gitu loh. Udah, ngapain kamu ini? Apa itu berusaha untuk ini? Udah, kemampuanmu seberapa, jalanin aja dulu gitu loh. Nggak usah terus harus begini, harus begitu, harus begini. Jadi kalau sebelumnya kan saya pikirannya gitu. Ini harus ini, hari ini harus bla 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 bla. Besok ini gitu. Nah setelah kejadian itu, kalau saya nggak mau lebih parah daripada ini, berarti aku harus memanage pikiran aku, gitu loh. Akunya seperti apa ya? Nah itu yang harusnya mereka tuh harus kenalin diri dia dulu, gitu loh. Aku ke pasien aku juga gitu, mau sampai kapan? Kalau nggak di manage mulai sekarang, 5 tahun lagi seperti apa? Mau penyakitnya tambah? Akhirnya aku tuh selalu seperti itu, gitu loh. Akhirnya coba deh berusaha untuk kebanyakan sih orang-orang yang seperti itu ini ya Mas ya, mikir gitu loh. Orangnya tuh mikir apa-apa dipikir gitu loh. Nah, ini bebasin gitu loh. Tapi untuk membebaskan sesuatu yang biasanya kita selalu mikir terus, itu memang susah gitu loh. Nah, itu oke. Hari ini kita nggak berhasil. Memang nggak ada taman. Tapi kalau nggak berusaha sekarang mau kapan gitu loh. Mau nantinya nambah masalah? Karena apa? Setiap hari kan masalah itu nggak akan berkurang, tapi akan bertambah. Tapi gimana kita berteman dengan masalah itu? Nah itu yang susah ya. Aku aja juga butuh waktu lumayan lah untuk bisa akhirnya bebas gitu loh. Akhirnya ya udahlah. Aku nggak bisa jalan ya udah gitu. Nah kalau dulu kan enggak, gimana nih gitu. Dikejar terus ke diri sendiri ya Mbak ya. Mbak itu menemukan cara itu sendiri apa karena diajarin psikiatri atau apa gitu? Enggak aku sendiri sama teman gitu. Tapi kan aku konsultasinya gini sih sebenarnya sih ya teman karena teman ya. Bisa nggak ya aku menghilangkan yang satu ini gitu loh, biar aku tuh nggak kepikiran terus gitu loh. Kalau ada ibarat kata nih, ada bau kayak atau ada suatu kejadian yang mirip kayak itu tuh akan muncul terus gitu loh. Nah itu kan begitu mengganggu gitu loh. Bisa nggak? Kamu mau kalau seandainya kamu sudah nggak bisa ngenalin orang tuamu, saudaramu, anakmu, suamimu, kok bisa gitu? Ya iya, sini tak ini gitu katanya dia. Ya nggak mau lah.
Ya udah makanya sekarang apa coba aja deh apa terima aja gitu kan. Oh ya udah berarti gimana ya gitu. Ya itu dari situ akhirnya aku mencoba untuk apa berteman dengan masalah gitu loh. Ya di situ sih. Berteman dengan masalah itu kan dari luar ya. Tapi dari dalam diri kita sendiri kan juga masalah di apa mungkin kepribadian kita gitu kan. Terus apa keinginan kita gitu yang mungkin terlalu apa ada suatu target nilai yang harus target yang harus kita capai harus segini gitu. Udah diturunin aja dulu gitu. Jadi apa semuanya tuh jangan terlalu ngoyo deh gitu loh. Intinya seperti itu. Kalau ada masalah udah kalau aku selalu bilang sama Pak Chan gini ya. Boleh berpikir, orang namanya hidup kan pasti ada masalah. Boleh berpikir. Tapi seberapa lama sih boleh berpikirnya? Seberapa dalam sih boleh berpikirnya? Atau seberapa jauh sih kamu boleh berpikir? Udah itu. Jangan lama-lama, nanti jadi penyakit yang lain, aku bilang gitu. Jangan terlalu dalam juga. Nanti juga jadi apa nanti gitu. Nah itu, akhirnya apa selalu iniin ke situ ya. Jadi karena aku juga udah alamin sendiri yaitu tadi. Oh iya, aku udah lama nih. Udah. Lepasin. Gak usah dipikir lagi. Bodoh amat. Mau hasilnya gimana sebodoh amat. Udah gitu. Itu kayak aku persis kayak aku. Karena ya gitu. Aku orangnya udah ada masalah yang udah terlalu gitu. Bodoh amat, betul. Kadang-kadang karena aku dulu sering cerita kalau udah merasa suatu masalah itu malah merugikan kita, mendingan kita bodoh amat. Pikirin lagi aja. Jangan meskipun kayak gitu persis. Kita pikirin lagi juga gitu. Kalau sudah sekian ini, udah nggak ada titik temunya lagi. Udah nggak usah dipikirin lagi gitu. Iya. Kan Mbak. Ya, aku juga gitu. Aku naruh masalah atau ada aku berpikir bodoh amat itu bagiku sangat mudah. Kalau misalnya udah bodoh amat deh, nggak usah dipikir dulu. Malah kalau bisa bawa tidur aja, udah kalau udah bawa tidur hilang masalahnya, malah nggak kepikiran, betul nggak? Nah mungkin salah satu karena Mbak modelnya kayak aku, makanya kemarin begitu aku ajarin suruh tidur itu Mbak cepet banget sampai sekarang cuman berapa hari tuh libur 3 hari ya, 2 hari apa 3 hari? Iya 3 hari. Mbak banyak tidur tuh berapa hari? 2-3 hari ya? 3 harian ya? 4 hari. Iya 3 hari. Jumat, 3-4 hari lah ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 4 hari. 4 hari. Itu benar-benar aku nggak 4 hari. Terus tidur gitu aja udah. Nurut. Soalnya kalau kamarku udah ditutup, udah. Betul. Ya itu, padahal so simple kan cara nyelesain masalahnya, so simple banget loh. Karena gejala Mbak itu kalau mau aku describe-in ya banyak yang ngalamin yang mereka berpikir ini dari makanan dari apa, ada yang jantung berdebar, keringatnya berlebihan, ada yang bisa berbusa, ada yang pasti kerasa di jantung, terus juga nafasnya kata-katanya nafasnya ngap-ngapan, ya kan kok nafasnya jadi pendek-pendek, jadi ngap-ngapan, lambungnya jadi kayak sesek. Itu semua beres cuma dengan 3-4 hari bener-bener handphone-nya dibuang tidur. Aku berharap coba semua yang aku nasihatin di Japrian itu bisa sesimpel Mbak menjalanin, berhasil selesai dah nggak bermasalah. Ini ada tiba-tiba seminggu lagi lapor masih ada gejala lah. Waktu itu yang aku saranin gimana? Masih belum bisa Mas. Kok nggak lapor-lapor? Kok baru lapor sekarang? Habis bingung kalau lapor nanti Mas nyaraninnya gitu lagi. Ya memang gitu caranya. Seminggu lagi. Ada yang pernah kayak Mbak juga, udah lapor ke aku, udah aku kasih resep yang sama. Tapi Mbak kan langsung beres tuh. Kalau dia nih seminggu lagi lapornya udah tambah parah. Lah, kenapa? Memang masih belum berhasil tidur. Belum Mas. Aduh. Ya mungkin jangan dibiarin. Mas. Jangan dibiarin. Kalau aku kan anak-anak udah pada mapan semua. Kalau masih ada anak kecil mungkin juga susah kali ya. Aku juga bingung. Iya itu, aku juga gimana ya Bu Suini ya. Aku sampai gini sama Bu Suini, aku ngomong gini. Udah nggak usah pusing. Bu Suini itu kan mau makan
kan dia mau makan sayur, mau makan apa terserah, nggak ada hubungannya sama makananmu gitu loh. Maksudnya bilang, bener nih Mas, nggak ada yang kurang. Enggak, namanya busi. Busi kita memang kalau busi kalau di KF kalau Mbak belajar pekerjaan, dia makannya bisa konsolidasi. Mau makan apa aja boleh, tapi bukan itu masalahnya. Dia itu masih kepikiran apa saya perlu nambahin suplemen apa gini-gini. Iya boleh deh, terserah. Aku bilang gitu. Tapi dia aku ajarin. Jadi sampai aku nasihatin gini. Sampai aku giniin aja deh kemarin aku gini. Oke, mau ngeluh apa lagi sekarang? Iya, nafasnya kayak sesek gini, kayak masalah. Oke, terus apa lagi? Aku gituin. Terus ini apa namanya? Pundak, punggung sakit, semua pegal-pegal. Oke, ya. Tahu nggak yang dikeluhin dari tadi itu apa? Yang dikeluhin itu cuma konsekuensi. Mau tahu nggak penyebabnya apa? Apa Mas? Kausalitasnya apa? Coba dipikir sendiri. Apanya gimana yang aku suruh kemarin? Ya belum bisa Mas. Udah aku berusaha. Dia juga udah sempat minum CTN, tapi nggak tahu kenapa apa efeknya beda-beda, aku nggak ngerti. Nggak tahu Mas, saya tuh kalau dengar suara dikit aja bangun, terus anak saya sih anaknya udah tidur pada saat siangnya, anak tidur, dia mau tidur tapi dia nggak bisa tidur, katanya dia kalau dengar suara apa gitu langsung terjaga lagi. Terus dia kalau lagi aku suruh ngitung 100 mundur, dia masa sih orang ngitung 199, 98, aku aja sendiri kalau ngitung 199 itu aku fokus ke hitungan, tapi katanya sih dia ngitung 100 tapi masih kepikir yang lain. Hebat banget ya. Harusnya kan orang kalau tidur begini 199, kalau aku sering gini Mas, apa itu? Ini dia pasti bisa mikir, kok bisa ya? Aku bilang sampai nyaranin ke pasiennya sering gini Mas. Apa namanya itu? Kalau mau tidur selain kalau Islam ya, kalau mau tidur itu kan baca doa mau tidur. Nah setelah itu baca Al-Fatihah aja, tapi baca Al-Fatihahnya gini. Yang di ibaratnya memixkan antara Arabnya sama terjemahannya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama. Nah itu tapi harus dimixkan gitu. Jadi dia fokus, benar-benar fokus di situ gitu. Jadi ya, akhirnya kan lama-lama dia nggak melayang betul. Jadi akhirnya kan kita juga pikirannya nggak kemana-mana karena ya itu yang biasanya misalnya aku mau tidur agak susah itu aku gitu. Jadi antara karena kita bukan orang Arab ya, jadinya aku harus nggak langsung jadi satu lah. Misalnya kalau bahasa Inggris mungkin kita udah langsung kan saya gitu. Tapi kalau Arab tuh kadang kan kita kan harus memixkan gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu udah Allah. Jadi bahasa Arab sama bahasa Indonesianya tuh diiniin gitu loh. Nah, itu lama-lama tahu-tahu kadang belum juga satu selesai itu udah hilang. Ya, betul. udah emang iya betul. Memang aku juga tujuan ya itu secara nggak langsung itu juga sama dengan teknik menghitung mundur 199, 98, 99, 95. Jadi fokus gimana supaya hitungannya jangan putus. Terus tiba-tiba dia kalau udah putus harus ngulang dari awal lagi 100 lagi 99 sampai 55, 54 langsung 50. Oh, ulang lagi gini. Itu kan logiknya sih, kalau aku pikir logiknya itu harusnya kalau kayak gitu nggak bisa ngelayang. Harusnya pikirannya nggak ngelayang, tapi ya aku nggak tahu ya namanya di Jabar ngeluhnya ada yang masih ngelayang, masih apa, aku sampai ya Allah ini menyuruh orang tidur kok sulit sekali ya. Mas. Misalnya kita kan misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu tapi kan kita pikirannya masih melayang-layang. Tapi kalau kita suruh nyatuin antara yang fokus ke sesuatu hal gitu. Ya, nah itu lama-lama nanti bisa hilang deh. Iya, kalau kita fokus satu kita juga dengar apa-apa juga bodo amat karena kita lagi fokus kita harusnya. Makanya aku lagi mau nyari ide lagi deh buat bantu orang tidur nih. Ini memang ya kebanyakan sih kalau kasusku sih memang dulu sih memang aku gitu Mas. Jadi nggak bisa dengar dulu gitu juga. Jadi kresek dikit aja udah ada apa nih ya? Apa ya nih? Gitu. Jadi terbangun gitu. Iya betul kayak gelisah. Nah Mbak dulu waktu malam tuh sering bangun pipis itu kan simpatetiknya tuh tinggi, itu susah tidur lagi. Itu sebetulnya yang membuat orang tidurnya tuh sering mengalami fragmentasi dalam tidur itu fragmennya jadi banyak kayak gitu ya karena memang sistem stresnya sebelum tidur masih ketinggian. Jadi dia nggak bisa benar-benar pules gitu.
Jadi mengalami fragmentasi. Itu yang kualitas tidurnya jadi turun. Makanya gini deh, nanti aku cari caranya dulu. Aku belum ketemu caranya untuk bantu orang-orang ini. Ya ada beberapa yang berhasil, ada beberapa yang masih belum berhasil. Aku masih cari cara. Tapi intinya gini deh, di TFH malam ini aku menunjukkan efek keberhasilan Mbak Estika. Berapa tadi? 4 hari ya? 4 hari ya tadi ya? 4 hari tuh semua gejala Mbak hilang semua. Hanya dengan sekali saranku hilang semua nggak Mbak? Nggak pusing makanan lagi kan? Mbak nggak nambah ada makan sesuatu yang apa nggak Mbak? Enggak sih. 4 hari itu. Apa cuman bener-bener taruh handphone makannya gitu-gitu aja kan? Mbak menambah sesuatu? Ya makannya ya gitu-gitu aja. Masih hewani aja. Nggak ada suplemen atau apa Mbak nambah apa gitu nggak? Enggak. Apa cuman makan tidur? Enggak ya, jadi kalau karena ada mual ya aku coba minum obat mual, tapi nggak apa-apa, kan biar tenang. Oh ya nggak ngaruh kan gitu. Nggak ngaruh emang. Nggak minum lagi gitu loh. Nggak minum lagi gitu. Terus kan ada gatalnya juga itu. Kok nggak ngaruh juga dikasih obat minum obat gatal kan juga nggak ngaruh. Ya udah, ngapain juga gitu kan? Ya udah tidur aja udah. tapi begitu kesebat hari itu hilang semua nggak Mbak gejalanya? Nggak semua kan? Berkurang. Ya berkurang udah. Gitu. Makanya sampai sekarang udah nggak muncul lagi kan? Enggak sih, udah enggak. Ya makanya udah pas sekarang. ya sekarang Mbak boleh cerita kayak gini karena Mbak entah gimana Mbak berhasil menemukan caranya tidur. Salah satunya yang Mbak benar-benar nurut ialah apa? Handphonenya dibuang. Aslinya benar-benar nggak handphone sama 4 hari. Itu memang itu paling penting. Kadang-kadang distraction-nya kita itu distract-nya itu gitu. Makanya aku bilang mendingan lihat TV deh. Kayak tadi Mbak bilang lihat TV yang lucu-lucu. Kalau aku udah sulit itu jangan megang handphone. Jadi kan di handphone tuh kadang-kadang suka ada apa aja. Ya nggak tahu ya kayaknya gangguan di handphone. Iya. Itu beda sama gangguan di TV. TV aja Mbak menghindari berita. Enggak, masalahnya kalau di handphone itu innalillahi terus soalnya Mas. Ya, innalillahi terus. Teman sejawat ada aja. Pokoknya apapun yang bakal yang meningkatkan anxiety yang membuat kita ketakutan justru malah itu yang harus dibuang duluan. Maksudnya udah fokus, mata dijaga, hanya ngeliat yang lucu-lucu biar tenang, biar gampang relax, tidur lagi merem. 3-4 hari aja kalau benar-benar dilakukan baru di awal-awal masih ada di awal bergejala sebelum domino efek kemana-mana. Itu kalau bisa buru-buru nge-reverse seperti Mbak kayak gitu, aduh itu mau masalah udah beres, udah langsung kayak Mbak fit lagi kayak sebelumnya kan, jadi relax lagi jantungnya, lambungnya juga relax, tidur juga pulas. Ya ini Mbak, kalau ini Mbak bisa menggunakan tips aku tadi itu untuk sama bertahun-tahun Mbak nanti jalanin KF. Setiap Mbak udah merasa ada, loh kok muncul lagi gejalanya yang sebelum KF misalnya, ya karena memang gejalanya kebetulan memang simpatetiknya berlebihan dulu, jadi gampang buktinya lagi. Mbak nggak usah japri aku lagi, udah tahu kan caranya kan sekarang. Ya, aku bukan yang larang japri, boleh japri. Cuma untuk memastikan dong, biasanya kan orang butuh japri aku untuk memastikan, Mas bener nggak? Aku pergi lagi. Aku pasti bilang ya benar. Nah, tapi ininya ini udah bekal ya buat Mbak jadi idol, bukan idol sih, jadi contoh bahwa kalau benar-benar menjalani, ya selesai. Itu dong kuncinya. Nggak usah nambah-nambah, nggak usah pusing apa ya, ditambahin ini, tambahin obat, tambahin apa, ternyata enggak. Ternyata memang ya, tapi Mbak lakukan itu nggak semua orang bisa. Itu yang aku akuin. Iya, memang Mbak susah. berhasil karena Mbak bisa. Makanya makanya aku lagi masih mencari cara. Tapi ya itu tadi. Makanya aku juga suka minta tolong Mbak Ngesi Tuti, Mbak Maharati, aku masih suka minta tolong mereka deh. Karena memang nggak gampang masalah ini ternyata. Nah, setiap orang juga beda-beda sih cara iya sih. manage diri itu kan semuanya juga beda-beda ya. Yes. Karena dengan latar belakang yang beda-beda juga. Tapi kita sendiri dulu, gitu. Ya. Kalau kita nggak kenal diri kita, suami, ya semakin susah. Suami Mbak gimana? Gitu. Kalau suami Mbak kan memang dia metabolic syndrome. Suami Mbak juga mengalami sama kayak Mbak nggak? Tidurnya jadi bagus? Gitu mengalami nggak suami? Bagus sih. Tapi yang aku suka itu kalau dia bukan kalau dia KF itu yang paling aku suka itu emosinya. Emosinya jadi ya
Sama Mbak, ya Allah. Itu aku maksud. Memang karena ya udah jelas kalau suami kan memang tensinya tinggi, ya kan? Kalau suami kan memang tensi tinggi udah pasti dia jelas. Kalau Mbak kan justru malah kebalik. Mbak Iya, itu lebih betul. Mbak itu dari analisaku Mbak tuh sudah dulunya karena Mbak dari kurus, Mbak itu dulu justru malah sudah terjadi adrenal exhaustion, artinya sudah keletihan sistem stres. Makanya Mbak akhirnya muncul postural hipotensi, artinya Mbak malah hipotensi, soalnya nggak kuat ngangkat. Makanya Mbak kalau bangun itu. Nah Mbak bisa fix semuanya ini karena apa? Sekarang Mbak begitu ketosis, kortisolnya kerjanya juga bagus, Mbak tadinya tensinya rendah, sekarang malah tensinya normal. Artinya kan dengan ketosis itu malah membuat sistem stres siap kembali mensupport. Yang tadinya Mbak udah adrenal exhaustion loh, malah jadi hipotensi. Atau gini, Mbak dan suami itu ialah dua gejalanya sama, tapi dia dua kubu yang berbeda. Tapi dengan sama-sama ketosis, kalau suami itu tensinya tinggi, dia sering cranky karena dia memang sistem stresnya ketinggian, memang efeknya kayak gitu, cranky. Itu diturunkan. Jadi ketosis itu bukan hanya memperbaiki satu arah loh, stres turun. Bahkan Mbak justru malah dulu problemnya itu adrenal exhaustion sampai ada postural maksudnya postural hipotensi. Itu udah Mbak itu sebenarnya apalagi masalahnya udah sampai ke jantung dan masalah di jantung katupnya tebakanku regurgitasi. Maksudnya bocor balik, bukan stenosis yang maksudnya yang bukan darah kurang. Nah, itu udah akibat ya pikiran Mbak yang dulu berlebih itu terus-menerus akhirnya memecah adrenalnya. Jadi semua gejala-gejala Mbak itu adrenal exhaustion kalau suami masih dalam kondisi dia stresnya meningkat karena dia makannya. Jadi orang diabetes itu stresnya meningkat. Dia nggak sadar. Jadi suami itu modelnya kalau diterusin nanti jatuhnya kayak Mas Alidi yang di TV kemarin. Makin menggemuk. Suami gemuk bukan? Suami gemuk nggak? Nah, iya. Maksudnya dia makan lebih berat badan. Dan itu ya gini, aku juga bersyukur ya, karena apa? Menjelang ikut KF itu sebenarnya pola makannya itu udah nggak terkendali. Jadi nasi aja sekali makan itu nasi aja udah bisa sampai 3 piring gitu. Nah itu kan udah waduh, ini umur semakin tua kan di pikiranku gitu. Lah ya, ini umur semakin tua loh ya gitu. Kok makan nasinya banyak bener, cuman gitu aja gitu loh. Jadi aku aku punya kayak gini, cekot-cekot ngelihat suami yang seperti itu ya kan gitu loh. Jadi tapi suami kalau makan nasinya banyak emosinya juga turun. Yang bikin emosinya naik kalau dia belum makan malah. Iya. Oh iya, kalau telat makan kan langsung udah voltasenya tinggi. Intinya dengan model ketosis, Mbak yang adrenal exhaustion, keletihan sistem stres, sedangkan suami yang sympathetic overdrive, yang dia memang tinggi stresnya sindrom. Kalau Mbak tinggi stresnya udah sebelumnya udah lama, akhirnya sudah exhaustion. Makanya Mbak malah sering mengalami hipotensi dan juga mungkin hipoglikemia, gula darah sering gampang drop. Mungkin Mbak kayak gitu. Nah, itu dua-duanya dibereskan. Gula darah Mbak dinormalkan, tensi Mbak dinormalkan. Suami yang tensinya ketinggian diturunkan. Itu yang aku bilang, begitu sympathetic tone-nya diberesin dengan meningkatkan parasympathetic tone-nya, beres. Modalnya apa? Ketosis kan? Ketosis. Udah selesai itu. Makanya aku bilang pentingnya ketosis itu harus berjalan untuk memperbaiki akarnya itu bukan ditutupin dengan suami nutupi dengan karbo, suami yang stresnya ketinggian ditutupi dengan karbo, Mbak yang adrenal exhaustion juga ditutupi dengan karbo. Dua-duanya menyelesaikan masalah nggak? Enggak kan? Walaupun dua sisi yang berbeda loh. Satu exhaustion, satu masih overdrive. Walaupun ujungnya bisa exhaustion juga. Tapi dua-duanya begitu ketosis, sesaat aja nyaman doang. Ya, Mbak sering gampang hipotensi, sering gampang kelingan, atau sering gampang kayak masa gula darahnya rendah, hipoglikemia yang reaktif hipoglikemia, itu beres. Suami yang mungkin gula darahnya ketinggian, tensinya ketinggian, kebalikannya turun. Bener nggak? Nembaknya
satu protokol dan satu KF dan ketosis, benar nggak? Iya, iya, Itu betul. makanya Betul, aku betul bilang banget. ketosis itu mencari keseimbangannya, menjadi modalitas untuk memperbaiki keseimbangannya. Tapi ya tetap bukan cuma ketosisnya doang. Ketosis itu kan fisiologi. Nah, Iya. tetap 5 pilarnya jalan. Tidurnya juga ini suami belum ada masalah aja. Suami tidurnya masih bagus. Tapi ingetin, Mbak udah pengalaman kemarin. Jangan sampai suami nanti ngeluh juga loh. Ya, jangan sampai suami ngeluh juga. Kalau Mbak udah pengalaman udah berhasil disembuhkan kembali dengan cara kayak aku ajarin, suami belum kejadian tapi begitu suami, kamu jangan sengaja begadang ya. Jangan kayak dulu, gitu ingetin, bilang pesan dari Mas Tio. Mas Tio bilang ketosis itu aku misalnya dia jam 10 masih ini, udah alarm loh, udah waktunya tidur, tidur, udah aja. Takutnya karena masih baru sama-sama 3 bulan, takutnya dulu saya waktu masih makan karbo mau sampai jam 12 pun nggak apa-apa kok. Jangan dinamain. Jangan sama. Kalau urusan nggak sarapan, mau olahraga, mau apa-apa, memang kita kelihatannya superior dibanding dulu. Maksudnya dibanding dulu waktu makan karbo, kok sekarang nggak makan pun aku malah gesit, malah nggak gampang lapar. Kalau pagi ke siang superior kan? Itu aku dulu sebelum aku KF itu treadmill itu kan aku nggak bisa, Mas. Iya. Jadi nggak bisa lama. Endurance-nya memang rendah dulu. Ya kan Mbak tapi sekarang aku jadi awal aku ikut KF itu aku tuh harus pelan-pelan ya, kan aku juga punya alat olahraga itu, jadi harus pelan-pelan gitu kan. Tapi sekarang itu udah bisa kencang gitu loh. Terus yang semula aku untuk hari pertama cuman berapa menit aja deh, terus hari berikutnya aku tambahin gitu. Nah sekarang udah bisa minimal 30 menit itu udah bisa gitu loh. Dan itu udah bagus tuh. Wow aja. Dan Mbak juga nggak usah buru-buru ada ego mau buru-buru apa, nggak usah, santai aja ya. Yang Mbak kan juga nggak mau jadi atlet ini kan. Yang penting olahraga jalan, tapi nggak usah berlebihan, tetap dengerin badan sendiri. Sama suami juga nanti misalnya suami yang mungkin tadi jarang olahraga, sekarang mungkin olahraga udah mulai gampang kan. Gampang untuk nyuruhnya kan, maksudnya untuk jalan enggak. Tadinya mungkin sekarang juga udah setiap kali olahraga juga bisa keluar keringat. Iya pasti. Kalau pokoknya aku kan enggak. Iya, makanya ya itu aku bilang karena Mbak nggak bisa keluar kerja karena Mbak ada adrenal exhaustion. Mbak tuh kan sistem stresnya sebelumnya karena Mbak kelihatan sistem stres, kalau suami sistem stresnya lagi meningkat tapi dua-duanya Mbak berusaha ngangkat dengan karbo, ini istilahnya di jumper dengan karbo, suami ditutupin dengan karbo. Ngerti nggak maksudnya? Jadi yang ini ngangkat dengan gula, kalau yang itu nutupin dengan gula. Jadi kayak dua arah berbeda. Dia tensinya tinggi, kalau Mbak tensinya rendah. Jadi dia berusaha saling ngejar. Problemnya sama sistem stres. Yang satu exhaustion, yang satu overdrive. Dua-duanya itu di-reset semua dengan ketosis, tapi polanya tidurnya diperbaiki. Makanya kalau Mbak ingat pertama-tama suami juga begitu ketosis, pertama-tama mungkin dia banyak tidur kali. Awal-awal mulai ketosis mungkin banyak tidur dia kayak cepet ngantuk apa-apa. Ya kan? Iya. Akhirnya baru begitu awal-awal itu langsung fit kan? Kalau pas nggak kerja, pokoknya kalau nggak kerja dia isinya tidur aja. Iya, nggak apa-apa. Enak aja, tidurnya enak gitu, siang bisa. Pokoknya pola itu diingat Mbak. Pokoknya ini suami istri polanya diingat. Pokoknya kalau suami belum pernah ngalaminnya kayak Mbak kemarin, jangan kalau Mbak udah kesandung, ingetin jangan sampai suami kesandung dalam perjalanan KF ini. Jadi kan ilmu terus bekal. Wah, ternyata kalau yang pasti harus diingetin ialah apa? Kalau pagi ke sore hari kita lebih superior dibanding orang makan karbo. Saya kalau dibanding diri sendiri deh dulu makan karbo, aduh, kok perubahannya banyak ya. Selama aku terjaga di pagi sampai sore hari, aku kayak superior. Makan juga bisa ditunda, terus aku bisa puasa itu gampang. Itu superioritas kita kelihatan banget di pagi sampai sore hari. Tapi jangan coba-coba membandingkan superiornya orang makan karbo di malam hari. Orang makan karbo mau begadang pun masih bisa. Kita kalau coba-coba seperti itu, lihat besok paginya superior kita hilang. Karena anggapnya kalau sudah maghrib itu waktunya ngecas. Jadi anggapnya kita energizer bunny deh. Kita kelinci energizer di pagi hari. Lewat deh orang-orang makan karbo. Tapi begitu
begitu udah malam hari, kita perlu dicas. Kalau orang makan karbo itu kayak diisi terus bisa menutupin gejalanya. Walaupun nantinya jadi kronik juga suatu saat kalau dibiarkan sleep deprivation-nya ditutupin terus akhirnya jadi masalah ke depannya. Tapi dia masih belum bisa. Tapi orang makan karbo tidak langsung buru-buru kelihatan gejalanya. Kalau kita cepat sekali memunculkan gejalanya kalau udah ada masalah di recharging-nya. Itu makanya Mbak kalau Mbak udah ngalamin pasti inget terus karena udah pernah ini kan harusnya jadi trauma. Oh, udah tahu aja. Tapi suami yang belum pernah ngalamin jangan sampai ngalamin. Kalau bisa, kemudian kata Mbak, ingetin, udah nggak usah dipaksain, udah tidur aja. Ajarin yang Mbak tadi bilang, udah kalau udah masalah, udah nggak usah dipikir, aduh aku nggak bisa tidur nih banyak pikiran, udah lupain. Yang apa yang ilmu Mbak ajarin ke suami. Jadi jalaninnya bareng-bareng, saling menjaga, itu harus kayak gitu loh. Insya Allah. Itu dapat dia pas jam 10. Nah, ini benar-benar ya ini ilmuku buat Mbak dan Mbak juga alhamdulillah juga menginspirasi banget hari ini. Alhamdulillah aku senang maksudnya cerita pengalaman Mbak ini mudah-mudahan juga buat bagi orang lain yang baru mulai atau yang udah lama sekalipun bisa aja kesandung. Makanya Mbak yang udah pertama aja udah pernah kesandung dan ilmunya dibagikan sekarang ya ini bukan berarti Mbak newbie nggak bisa ngajarin yang udah lama loh, justru malah penting. Itu bisa terjadi kapan aja. Karena nggak tahu. Ya, maksudnya stress over itu bisa terjadi kapan aja, nggak harus yang udah tahunan, nggak harus yang baru beberapa bulan. Ya memang ya kalau yang masalah busui kita tunda dulu. Kita cari solusinya lain. Tapi kalau ini untuk yang non busui, tekniknya kayak Mbak ini harusnya udah sangat membantu. Kalau busui kan karena kalau Mbak kan memang karena nggak ada faktor anak atau apa gitu kan. Tapi teknik Mbak ini semoga bisa membantu. Iya. Memang kalau untuk busui memang ada sih pasien aku juga susah, ya? Aku juga pusing juga. Susah ya. Aku juga pusing. Cara untuk apa ya? Ya. Busui itu susah ya. Kayak aku juga bingung. Ininya gitu. Susah. Soalnya susah, kan dia kan nggak berdiri sendiri gitu loh. Harus ada yang ada anaknya, bayinya itu kan jadinya nggak bisa dititipin ke suami kan juga ya, suami gimana itu aku lagi pusing mikir gimana ya sampai dia cuman maksudnya kan kalau sekarang untuk Win itu kan nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kalau nggak salah waktu aku masih mahasiswa itu kan ada jam-jamannya gitu. Tapi kalau sekarang kan ya pokoknya anaknya mau minum silakan aja pokoknya semaunya anaknya lah gitu. Jadi kan nggak ada jam-jaman gitu. Jadi otomatis ya semaunya anaknya bangun, bayinya bangun ya udah pengen nete aja. Tapi kalau dulu tuh kan ada pengarahan dijamin gitu. Setiap berapa jam baru dikasih, berapa jam baru dikasih. Tapi kalau sekarang kan enggak seperti itu gitu loh. Jadi bayi lapar ya udah tetein gitu loh. Jadi ya memang akhirnya untuk ibunya sendiri nggak bisa kurang bisa memanage waktunya gitu. Yang susahnya itu di situ. Apalagi kalau tidak ada yang bantu. Yang susahnya kalau nggak ada yang bantu di situ gitu loh. Kan apa-apa harus dikerjain sendiri gitu. Iya. Gitu. Iya betul. Dan itu biasanya susahnya ngerembet ke suaminya juga gitu loh. Nanti suaminya juga gitu, nggak bisa tidur juga. Waduh, udah deh. Kalau udah masalahnya bayi, udah. Aku kan itu langsung diam. Iya ya, gimana ya? Padahal kalau mau dipikir-pikir bayi itu tidurnya lama, Mbak. Bayi itu tidur bisa 10-12 jam loh, tapi ya memang kadang-kadang mereka bangunnya malamnya ya. Tapi masalahnya itu makanya apa? Mereka yang orang tuanya nggak bisa ngikutin tidur bayinya di pagi dan siangnya. Itu masalah doang. Malamnya wajar lah. Sebenarnya kalau mau benar-benar ngikutin bayinya tidur, nggak ada bayi tidur sedikit. Bayi itu tidur banyak. Tapi bisa nggak? Iya, kalau bayinya cuma kalau anaknya cuma satu, Mas. Nah, kalau anaknya udah lebih dari satu juga lebih pusing. Iya. Kalau anaknya masih satu sih memang aku saranin seperti itu. Jadi anaknya tidur ya tetap aja tidur. Aku bilang gitu ngapain juga kan gitu. Tetapi kalau anaknya lebih dari satu, nah itu aku nggak bisa nyaranin seperti itu gitu. Ya aku juga lagi mikir. Mudah-mudahan ketemu lah masalahnya nanti. Tapi kalau untuk yang non busui
ini harusnya TFA malam ini bisa jadi ilmu buat non busui yang punya masalah ya, contohnya nih masalah stress overdrive atau adrenal exhaustion. Jadi adrenal exhaustion itu kalau awalnya stress overdrive artinya sistem stresnya berlebihan karena hyperaktivasi. Ujung-ujungnya adrenal exhaustion, kelelahan sistem stresnya. Itu semua udah ditunjukin. Ini Mbak Hestika contoh yang sudah exhaustion, adrenal exhaustion, suaminya yang masih stress overdrive karena Mbak Hestika sudah lama dan dua-duanya beres dengan ketosis dan Mbak Hestika sempat ngalamin kemunculan gejala lagi. Sudah KF bagus tapi ada gejala lagi. Selesai dengan 3-4 hari hibernasi. Dan teknik Mbak Hestika bisa ditiru. Nah, makanya kalau memang benar-benar bisa ngeliat akar masalahnya ya resultnya seperti Mbak Hestika gitu aja. Akar masalahnya tahu, kenain, beresin, selesai. Dah, itu cuma pesanku buat hari. Jadi nggak bingung ke makanan, nggak bingung ke ini, nggak bingung ke apa saya ada ini langsung ketemu selesai, beres dah, jalan lagi, udah sehat aja kayak biasa gitu loh. Mudah-mudahan ini jadi ilmu buat banyak orang yang malam ini yang non busui. Kalau busui aku masih PR juga, masih cari resepnya. Ya belum, aku soalnya masih megang beberapa dan semuanya memang kendalanya ya. Aku lagi beraniin diri coba CTM dah, udah nggak apa-apa awal, tapi mudah-mudahan ada hasil bagus dari CTM ini di busui walaupun hanya pertama-tama, tapi aku rasa itu lebih baik dibanding dibiarkan, mendingan dibantu sekalian gitu. Tapi memang nggak boleh ketergantungan, apalagi kita masih menyusui. Tapi ya susah, nggak bisa relaksasi. Gimana caranya kalau dengan ketergantungan itu yang kita takutkan itu ketergantungan CTM nggak bisa tidur. Nah itu kalau udah kayak gitu. Bukan masalah CTM-nya sih nggak ada adiktif. Nggak ada. Aku juga banyak kayak gitu. Jadi bukan masalah CTM-nya sih nggak ada adiktifnya, nggak ada adiksi. Dia rasa ketakutan kalau nggak minum CTM nggak bisa tidur itu yang harus hilang juga gitu. Iya itu yang kadang-kadang kita menyarankan sesuatu jadi bumerang juga gitu loh. Makanya mudah-mudahan ya. Oke, dari Mas jam 10. Terima kasih banyak dari Mbak Hestika, sangat menginspirasi. Thank you ya untuk Mbak Hestika. Ya sama-sama. Mas Tio juga yang tak pernah bosan-bosannya untuk selalu mendampingi kita. Moga-moga akan banyak nakes yang terus akan sharing testimoni ya seputar perjalanan mereka menerapkan KF. Apapun latar belakangnya, apapun problem permasalahan yang dihadapi, tapi contoh kayak Mbak Hestika Demayanti malam ini yang sudah mengalami banyak perbaikan dan juga mempunyai pengalaman yang tidak akan terlupakan lepas obat, ya kan, dan bisa menuju arah jalan sehat yang sejati. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Kita akan jumpa lagi di minggu depan ya Mas ya. Seperti biasa, Rabu dan Sabtu. Hari Sabtu. Ya. Sabtu masih ada. Sabtu masih ada. Ya, Sabtu masih ada ya. Sabtu ini masih ada. Di kotak merah ya. Sabtu hari kejepit, tapi jangan lewatkan hari Sabtu ini. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Kita harus tidur ya. Jadi teman-teman pastikan utamakan tidur supaya riset utama. Selamat malam. Mas Budi.